Halo, selamat sore teman-teman. Yuk, buat teman-teman yang ada, teman-teman dari Galeri Mei, buat kamu-kamu yang mungkin pernah atau mungkin sedang mengalami begitu banyak apa ya pergejolakan batin gitu atau masalah apapun gitu ya. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol aja nih guys, yuk merapat karena gue ini apa ya baru-baru ini tuh gue ngeliat gitu ya yang menurut gue cukup terinspirasi. Ada apa ya, ada kartu dan gue juga baru nemu sih. Ini kartu afirmasi yang menurut gue bagus banget guys. Asli, ini kartu afirmasi ini punya beberapa tema gitu ya atau apa ya istilahnya ya, edisi gitu ya. Dan itu edisinya itu disesuaikan banget dengan kondisi kita akhir-akhir ini gitu. Karena kan begitu banyak yang namanya manusia ya, punya begitu banyak permasalahan. Dan gue tertarik banget gitu karena ternyata kartu ini hampir lengkap lah edisi khususnya tentang kehidupan gitu. Nah, saat ini gue mau tanya-tanya nih guys, karena ini kartunya lucu-lucu banget ya. Ini didesain dengan oke sih kalau menurut gue. Nanti gue akan sematkan ya. Buat teman-teman yuk buruan join ke sini. Kita merapat ke sini, kita mau ngobrolin. Ini ada satu produk yang menurut gue cukup menginspirasi. Ini produk namanya kartu afirmasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi butuh support atau mungkin butuh apa ya kayak pengetahuan gitu ya tentang berbagai macam hal gitu ya tentang apa yang teman-teman alamin, ayo masuk ke sini kita mau ngobrol tentang pentingnya afirmasi gitu ya, afirmasi positif untuk kehidupan kita gitu ke depannya. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih guys. Jadi ini kartu ini didesain oleh Kamaria dari Bedo Inspirasi gitu ya. Jadi buat teman-teman ini ada beberapa edisi. Nah, gue tertarik banget untuk nanya nih, apa sih yang menginspirasi Kak Maria untuk bikin kartu afirmasi gitu? Iya. Jadi sebelumnya sih kalau kita kan kadang-kadang kan selalu sering bilang orang selalu ngomong sama kita tuh jaga pikiran, tetap berpikiran positif. Tapi kan kita kan sebagai manusia pasti kadang-kadang juga ada aja ya pikiran negatif, kata-kata yang kadang-kadang melemahkan diri sendiri juga ya. Nah, salah satunya adalah kita untuk berpikir positif itu kan berarti kita kan harus melatih kan. Nah, dengan cara melatihnya itu salah satunya dengan aku sendiri bikin desain sendiri kartu afirmasi ini untuk diri sendiri nih awalnya gitu. Cuma waktu itu kebetulan tuh ada temen yang dia itu lagi cari pekerjaan. Nah, mulai dari situ ngobrol-ngobrol dia berpikir boleh kayaknya kalau ada kartu afirmasi khusus untuk mencari pekerjaan kayaknya boleh nih, dia ingin coba pakai gitu. Dan dari situlah ternyata responnya orang-orang juga lumayan banyak sih, soalnya banyak juga yang mulai order 1, 2 sampai ada 4 edisi. Nah, sekarang itu kan kadang-kadang orang itu kan kita suka minta apa ya, minta support dari orang, kadang-kadang orang juga kan mungkin capek juga, lelah juga. Nah, dari situ kadang-kadang kita mungkin ingin mensupport diri sendiri juga untuk setiap pagi memulai hari setelah kita melakukan aktivitas apakah sembahyang atau sholat atau berdoa. Nah, kita bisa tuh memulai hari dengan membaca kata-kata afirmasi gitu. Makanya nih kartu ini sebenarnya ada 30 kartu memang khusus untuk 30 hari. Karena kita ingin melatih pikiran diri sendiri tuh dengan satu hari satu kartu seperti itu namanya. Satu hari satu kartu supaya kita gini ya, ada satu kalimat afirmasi yang kita tanamkan di pikiran kita gitu ya. Jadi melatih pikiran kita untuk positif ya. Iya, untuk satu hari itu satu kartu aja gitu. Jadi kan karena kalau misalkan langsung 30 kartu 30 satu hari langsung banyak kartu kan kita mungkin pikirannya campur-campur ya. Jadi kita melatih itu dengan satu kartu satu hari aja dulu gitu. Nah, kartu itu bisa dibaca saat pagi atau misalkan juga ada teman-teman yang memang bawa itu kemana-mana, diselipin di buku atau di tas atau dia taruh di meja kerja, itu juga banyak sih seperti itu sih. Itu. Nah, aku mau tanya nih sama Kak Risma nih ya. Kan Kak, sekarang-sekarang ini banyak banget ya orang-orang kayaknya dengan berbagai macam permasalahannya gitu ya. Gue juga gak ngerti ada apa dengan dunia ini gitu ya. Kayaknya orang semakin pada akhirnya kan banyak orang akhirnya mengambil keputusan-keputusan salah ya. Karena mungkin dia tidak terbiasa menanamkan afirmasi positif dalam dirinya. Nah, menurut Karisma sebenarnya kenapa sih kok semakin banyak orang yang kayaknya apa ya
tidak bisa mengkontrol dirinya, sebenarnya apa yang kurang dengan orang-orang ini gitu, dan apa yang harus mereka lakukan sebetulnya? Karena kan setiap orang, menurutku ya, setiap orang kalau punya masalah akhirnya kan dia berkutat sama masalahnya itu ya, berkutat aja. Dan semakin berkutat di situ dia nggak tahu nih jalan keluarnya seperti apa, akhirnya ya makin jatuh dan terpuruk kali ya. Nah ini makanya kenapa butuh teman bicara. Tapi seperti yang Maria tadi bilang kan, teman bicara kan nggak selalu dia juga punya waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu kita, gitu kan. Jadi ya itu kali ya, salah satu caranya adalah melihat atau mencari kalimat-kalimat yang relate dengan masalah itu, atau paling enggak yang masih nyambung gitu loh kalimat-kalimat itu. Nah, salah satunya yang mungkin ini, bukan mungkin, pastinya sih kayak gini, yang kayak gini-gini yang butuh, yang bikin kita akhirnya gini, iya ya, itu tanpa harus menunggu orang lain punya waktu buat dengerin masalah kita. Tapi dengan kalimat ini ternyata juga bisa akhirnya kita disuruh menyelesaikan masalah kita sendiri, tapi sudah ada panduannya. Kalau menurutku sih begitu ya. Oh ya, benar. Gitu. Kartu ini berarti bisa jadi panduan ya. Karena itu tadi, orang kan nggak semuanya bisa punya waktu ya, untuk ngebela-belain, ngebantu atau dengerin curhatan kita. Itu sih menurutku. Oke, Kak Maria, ini untuk Bedo Inspirasi sendiri, sebetulnya dia saat ini ya udah punya berapa edisi sih? Kurang lebih bisa dihitung 20 lebih ya, 20 kali edisi ya. Karena memang lebih membedakan adalah kartu afirmasi Bedo Inspirasi itu lebih fokus ke satu hal. Jadi bukan kata-kata afirmasi pada umumnya aja, gitu. Bukan secara general aja, tetapi memang memfokuskan, misalkan ada orang yang memang merasa dirinya itu merasa kurang pede, merasa kurang percaya diri. Nah, salah satu kartunya adalah edisi percaya diri, seperti itu. Jadi dia lebih cenderung kalau ibaratnya orang sakit, sakitnya di mana nih? Gitu. Jadi kita kadang-kadang kalau kita ke dokter kan kadang-kadang mungkin dokter umum. Tapi nanti pada intinya kalau memang dokter umum tidak bisa membantu, lebih ke spesifik nih. Jadi kita kartu edisinya itu lebih spesifik gitu. Jadi ada kartu misalkan dia ingin diet, itu juga ada kartu diet ya. Seru ya. Ya, ada juga misalkan dia lagi dalam proses melunasi hutang. Nah, itu bagaimana? Oh, itu lagi banyak tuh dialamin sekarang ya. Itu juga salah satu kartu afirmasi edisi melunasi hutang gitu. Ataupun misalkan dia lagi proses untuk menjadi pekerjaan. Nah, itu juga mungkin kan support juga ya. Bagaimana di tiap hari mencoba lamar sana sini, ternyata nggak dapet, gimana dia tetap menjaga pikiran secara positif. Betul. Jadi memang secara khusus itu membedakan Bedo Inspirasi sama kartu afirmasi lainnya adalah kita banyak edisi gitu, dan dilihat sesuai dengan kebutuhan gitu sih kurang lebihnya. Ada yang relate di hari itu kita punya masalah, tetapi ada yang relate di masalah yang sebelumnya belum selesai. Ya. Bisa kayak gitu ya? Bisa juga, ada juga kartu-kartu yang memang mungkin bisa cocok untuk dikasihkan kado buat teman atau buat saudara atau siapapun, karena kadang-kadang banyak juga yang teman-teman itu dia bingung mau kasih support ke teman itu gimana ya, cara kata-kata yang enak atau kata-kata positif ya. Nah, daripada bingung-bingung, mendingan aja tadi langsung kasih kartunya. Kita sesuaikan dengan kondisi yang dialamin oleh teman kita itu ya. Salah satunya juga ada kartu edisi itu move on. Nah, ini yang patah hati ya kan. Nah, daripada kita bingung-bingung gimana sih kasih kata-kata penguatan ya, supaya itu lebih baik kasih aja kartu afirmasi edisi move on gitu. Ini kalimatnya bisa sedalam ini ngalamin atau kejadian sendiri atau kejadian orang? Ya, jadi kata-kata ini mungkin juga baik ada dari pribadi juga, baik itu juga kita kan ini kan kata-katanya yang nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu santai gitu. Jadi kadang-kadang cari pada memang katanya juga mesti yang cocok gitu loh. Jadi makanya memang prosesnya itu juga nggak cuman kayak apa ya, oh cuman kata-kata ini aja, kata-kata itu apa tercetus ya, tetapi disesuaikan juga, karena kadang-kadang kita juga nggak suka ya ada kata-kata yang positif tapi orang itu nggak related, karena ya lu sih enak aja ngomongnya gitu, gue nggak mau kayak gitu. Jadi kata-kata itu secara nggak langsung juga
sudah disesuaikan, karena kita juga kan secara pribadi sudah merasakan gitu ya. Jadi contohnya misalkan kayak aku sebenarnya pernah patah hati, gimana sih pengen dengar kata-kata yang gak terlalu klise-klise ya kan. Nah itu cocok. Ataupun misalkan saat ini lagi proses untuk kepercayaan diri, nah itu mungkin orang-orang yang pede-pede mungkin kita agak disepelekan kan, kalau masa gitu aja nggak bisa. Nah itu cari kata-katanya yang kira-kira kalau aku sendiri dapat kata itu kok kayaknya menenangkan ya gitu, nggak terlalu menggurui, nggak terasa seperti menggurui juga sih. Betul sih, gitu. ini salah satu solusi. Kalau misalnya kita tahu nih ada seseorang atau teman kita yang mungkin dia kondisinya lagi tidak baik, nah kita bingung nih masuknya kan kemana, tapi kita sebenarnya pada dasarnya kita tuh tahu apa yang sedang dialami. Jadi daripada kita nantinya gimana-gimana dia merasa digurui atau apa, ya emang better sih. Salah satu solusinya adalah kita bisa kasih dia ini ya, kartu afirmasi ini sebagai gift untuk dia gitu ya. Nah ini kalau aku lihat kebanyakan edisi tiap masing-masing ini ada 30 kartu. Ya. Kenapa? Ya karena untuk 30 hari sih. Jadi memang disesuaikan. Kan kadang-kadang ada orang yang dia nggak mungkin cuma 1-2 hari langsung dapat ya. Gitu. Jadi dia butuh proses sehari sampai mudah-mudahan di hari ke-30 dia sudah mulai mendapatkan merasakan ada manfaatnya sih dari kartu itu sih gitu. Tapi memang ada juga yang kita edisi itu di 15 kartu, itu mungkin bagi teman-teman yang pengen coba-coba dulu lah seperti apa sih gitu. Jadi sebelum full paket ya yang 30 kartu, kita sediain juga yang 15 kartu gitu. Iya. Ini bagus banget sih kalau menurut aku ya. Ini bisa untuk gift juga. Ini juga bisa loh dipakai untuk nih khususnya misalnya ada teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya, pendidikan entah dia guru atau guru bimbingan konseling, ini bisa dijadikan alat peraga loh sebenarnya ya. Atau misalnya teman-teman guru SD atau apalah tergantung ya. Ini menurutku cocok sih untuk dipakai. Terus untuk teman-teman psikolog juga sebenarnya ini kan bisa ya, atau afirmasi ini. Soalnya kan kalimatnya nggak judging ya. Bener-bener aku udah beberapa baca nggak judging ya, nggak menghakimi gitu. Jadi emang afirmasi buat kita ya gitu. Makanya kata-katanya juga sebenarnya semua serba simple sih, disesuaikan juga, nggak terlalu kaku juga, nggak terlalu yang seperti orang agak susah menerima seperti apa sih gitu. Jadi memang dikhususkan untuk ini teman perjalanan secara journaling lah gitu, untuk teman-teman yang dia itu ingin membangun sehari demi sehari untuk berpikir positif gitu, tapi tanpa toksik, tanpa ada yang bilang positif toxic ya gitu, terlalu tadi kakak bilang ya, terlalu ngejudge, terlalu mengepus kita harus selalu berpikir positif yang gimana gitu, kayaknya kita agak susah. Makanya ada banyak kata-kata tuh yang lebih cenderung untuk ambil poinnya dulu sih, misalkan apakah dia merelakan kesalahan dia juga, memang ada kesalahan diri juga gitu, dia mengakui juga kalau dia punya ada kesalahan juga. Atau ada juga yang kadang-kadang kata-kata yang dia cenderungnya itu lebih ke fokus poin-poinnya aja nih, mesti bagaimana nih gitu, tanpa harus muter-muter kemana-mana, tapi dia udah dapet intinya. Ini kalau di bahasa Indonesia kayaknya subjek, predikat, objeknya kita. Iya, benar. Ini sih hampir semua sih melingkupi. Gue udah sempat lihat beberapa edisinya ya, dan menurut gue cukup relate. Dan ini bedo inspirasi ini juga dia cara ngedesainnya juga oke ya. Maksudnya simple, sederhana, fontnya juga pas kalau menurut gue. Jadi kayaknya untuk kita baca-baca setiap hari gitu kan, ini menurutku oke sih. Nah tadi sesuai dengan judul ya, kita tadi ngomong ayo yang teman-teman yang luka batin merapat gitu kan. Karena kenapa? Karena menurut gue basic dari semuanya permasalahan yang dialami manusia kan luka. Pada akhirnya orang mengalami luka batin itu dari berbagai macam alasan ya, berbagai macam sebab. Ya tadi ini kenapa banyak edisi, ya ada orang luka batin karena dia merasa tidak dihargai, ada yang merasa karena misalnya dia tidak pintar, terus dia selalu diremehkan atau apa. Jadi sebenarnya segalanya itu akhirnya jatuhnya ke luka batin ya. Maksudnya kenapa tadi kita panggil teman-teman, ayo teman-teman yang luka batin, ayo merapat. Ya karena itu ya, ternyata memang penyebab dari semua sebab
akhirnya menyebabkan orang itu jadi luka batin gitu ya. Nah itu makanya kan sebenarnya harus dikenali dulu sih gitu lukanya yang seperti apa, lebih cenderung untuk merefleksikan diri dulu sih gitu. Jadi kalau namanya ibaratnya orang sakitnya sakit apa dulu nih, sakit kepala kah, sakit gigi kah, kan pasti beda-beda ya. Nah termasuk juga luka batin juga sih. Luka batin itu artinya apakah ada luka dari dia masa kecil, atau dari lingkungan, ataukah dari pasangan, ataukah memang sudah dewasa tapi ada pengalaman sesuatu atau peristiwa itu yang membuat dia menjadi ke-trigger ada luka batin. Nah itu yang mesti dia harus mengenali dulu nih lukanya. Dari situ dia mulai bertahap secara nggak langsung dia mesti bagaimana gitu. Jadi kalau orang bilang itu kita nggak bisa langsung ngasih obat kalau ternyata salah sasaran ya. Ya jadi dia harus ini memang kan mungkin kalau secara profesional dia harus ke psikolog atau ke psikiater, lebih ke tenaga medis yang profesional ya. Cuma kan kita mungkin kadang-kadang kita pengen diri dulu nih, refleksi diri dulu lah ya gitu, dari diri sendiri nih gitu. Kita ada luka apa, apakah kita ada kebawa luka, atau kita merasa ada sesuatu yang kita sebenarnya belum beres. Nah itu secara bertahap. Nah ini salah satu kartu-kartunya ini adalah salah satunya juga ada nih kata-katanya ya kan, aku merawat diriku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Nah ini kadang-kadang kita sayang sama orang, kita menghargai orang, tapi kita kadang-kadang lupa loh merawat diri sendiri kan. Apalagi ya kita kebanyakan gitu. Kita kadang-kadang tuh sibuk merawat orang, sibuk merawat persahabatan, sibuk merawat hubungan dengan pasangan segala macam, tapi dia lupa merawat diri sendiri gitu. Harusnya yang pertama itu adalah merawat diri dulu nih dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Karena kalau nggak sayang diri sendiri bukan diri sendiri ya yang sayang, itu berharapan orang ternyata orang itu nggak bisa merawat kita akan kecewa gitu. Jadi kita satu-satunya itu adalah ada tahapan-tahapannya sih gitu. Nah terus ada juga nih, aku menerima diriku dengan apa adanya tanpa syarat. Nah ini kita kadang-kadang tuh selalu merasa kita akan disukai atau dicintai sama orang, akan dihargai sama orang kalau kita ada apanya nih, embel-embelnya. Apakah kita pinter, apakah kita kaya, apakah kita punya jabatan. Nah berarti kan ada syaratnya ya untuk diterima dimasuk situ. Apakah anak misalkan dia merasa disayang sama orang tua kalau dia ranking, kalau dia pinter, tapi kalau dia nggak pinter, dia nggak ini, dia kayaknya kurang disayangi atau bagaimana ya. Nah itu kan mesti harus diri dulu nih menerima apa adanya gitu loh. Dari diri sendiri ini tanpa syarat ya, artinya bener-bener ya apa adanya kita nih gitu, apa adanya diri kita, apa ada keadaan keluarga kita. Kan kita kan nggak bisa memilih kita mau ditaruh di mana ya. Kita nggak bisa milih kita pengennya keluarga yang begini atau kita pengennya di kantor yang begini. Kan kita nggak bisa milih. Nah di sini nih, ini diri sendiri dulu aja nih, menerima diriku apa adanya gitu. Jadi banyak masing-masing kartu itu kalau dibaca secara pelan-pelan ya. Contohnya nih, aku lebih kuat dari rasa sakit yang pernah aku alami. Nah, kita ini mungkin ada apa ya? Kita pasti ada waktu untuk refleksi diri dari kejadian-kejadian dahulu ya. Ternyata setelah kita udah lewati, kita baru merasakan ternyata kita kuat loh. Ya nggak? Waktu kita lagi ngalamin, kita merasa babak belur, susah, kayaknya hancur nih gue. Kayaknya gue nggak bisa deh lewatin. Ternyata setelah lepas hari, ternyata kita bisa lewatin loh. Nah ini kan otomatis kita akan merasa memang kita bisa bisa merasakan dan kita bisa lebih kuat lagi gitu loh. Untuk kedepannya nih kita lebih, kalau yang kemarin kita udah bisa, pasti sekarang juga bisa gitu. Jadi berharap masing-masing dari kartu ini dibaca secara secara perlahan, diresapi. Supaya maknanya kita dapat. Iya benar. Jadi benar-benar kita butuh waktu untuk diri sendiri secara benar-benar dibaca yang diresapin lah ya kalau bilang ya. Dari situ kita akan merasakan sih inti, poin, fungsi, manfaat dari kartu per kartu sih kayak gitu. Oke, gila ya. Ini sebenarnya meaningful banget ya. Nih buat teman-teman nih khususnya ya. Oke, nih buat teman-teman nih. Ini ada beberapa
Kalau teman-teman boleh nanti di follow Bedo Inspirasi. Ini Bedo Inspirasi mengeluarkan kartu afirmasi ya dengan berbagai macam edisi, dan ini edisinya banyak menyesuaikan dengan kondisi kita guys ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi butuh nih afirmasi-afirmasi positif ke dalam diri kita tentang mental health, tentang apa lagi? Self love. Tentang self love gitu ya, pokoknya berbagai macam. Nah ini teman-teman bisa dapatkan langsung di Bedo Inspirasi. Nah buat teman-teman nanti ada beberapa aku udah sematin ya, ada beberapa edisi kartunya. Teman-teman boleh langsung di keranjang kuning yang udah aku sematin, dan teman-teman bisa langsung nanti ngelink ke Bedo Inspirasi. Itu masih banyak lagi edisi-edisi yang mereka keluarkan. Ini bagus banget guys, ini ngebantu kita banget untuk apa ya, menurutku ini kata-katanya sih cukup inspiratif semua ya. Ada 30 kartu gitu ya, dan itu sehari kita bisa satu, kita baca, kita resapi dengan perlahan, dan itu ngebantu kita juga gitu untuk secara nggak langsung kita kayak healing ya, healing apa ya, healing diri gitu ya, healing diri sendiri. Dan ini bisa dijadikan gift ya buat orang lain gitu ya. Siapa tahu kita ada teman-teman kita yang memang lagi mengalami apa ya, salah satu permasalahan lah ya, terus kita nggak mau menggurui, kita juga kayaknya nggak mau langsung to the point bilang gini gitu. Nah ini bisa dijadikan sarana untuk kita kasih ke dia gitu loh, sebagai gift ya, untuk apa ya, untuk boleh dibilang rasa support kita ke dia lah gitu ya. Oke ya teman-teman ya, tadi ya gue udah ngobrol sih sama ini kakak dari Bedo Inspirasi ya, namanya Kak Maria gitu, dan gue jadi baru tahu gitu ya, itu kenapa gue ternyata tertarik sama kartu-kartu ini. Gue penasaran ini kok kartu bagus-bagus banget ya, karena gue ada beli beberapa edisi, itu bagus banget guys, dan tulisannya juga enak dibaca, nggak kecil-kecil gitu ya. Jadi dan ada nanti teman-teman akan dapat pouchnya juga, ada ininya tempat kayak untuk dudukan ini loh, jadi bisa kita pajang di meja kerja atau meja belajar kita gitu ya guys. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Nanti kita balik lagi, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lebih spesifik gitu ya. Tentang ya tergantung ya, nanti teman-teman boleh request, boleh DM misalnya Kak bahas dong tentang ini, boleh, nanti kita akan bahas, dan kita akan bahas nanti di Bedo Inspirasi ya. Yang belum follow Bedo Inspirasi boleh di follow. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih, selamat apa ya, ini yang buat pulang kerja, hati-hati di jalan ya, sampai ketemu di live berikutnya. Thank you.